Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Aprilika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan kisah Nabi Sulaiman. Pertama, awal mula Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan anak Nabi Daud alaihissalam. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sejak usianya yang masih kecil telah menunjukkan kesalehan dan ketaatannya kepada Allah. Hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah. Menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Selain cerdas, Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dapat membuat keputusan yang adil. Suatu ketika, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bertemu dengan pemilik kebun dan pemilik kambing. Pemilik kebun ingin minta ganti rugi pada pemilik kambing karena kebunnya telah dirusak kambing. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pendapat yang mana ternyata menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik kambing menyerahkan kambingnya, tapi pemilik kebun harus merawat kambing. Sementara pemilik kambing harus merawat kebun agar keadaan seperti semula. Yang kedua, Nabi Sulaiman jadi raja dan kisahnya dengan Ratu Balqis. Saat menjadi raja, Nabi Sulaiman alaihissalam mengandalkan burung hudhud. Nabi Sulaiman tak sengaja dipertemukan dengan Ratu Balqis. Singkat cerita, burung hudhud itu belum kembali. Ia mengatakan bahwa terdapat kerajaan yang tak kalah besar bernama Saba. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang Ratu Balqis. Sebagai utusan Allah SWT, ia menginginkan mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Sepanjang hidupnya, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan atau mukjizat yang tak dimiliki manusia lain. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 78-79, Allah memberikan Sulaiman pemahaman hukum sehingga ia dapat memutuskan suatu keputusan yang adil dan mendekati kemaslahatan. Allah memberikan kelebihan banyak, diantaranya kemampuan menundukkan angin sesuai perintahnya. Hal tersebut ada dalam surat Saba ayat 12, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Mukjizat lain diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah menundukkan jin dan setan. Ia diperintahkan kepada mereka untuk mengerjakan hal yang diperlukan. Mukjizat lain yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuan berbicara dan mengerti bahasa burung dan semut. Wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat di usia 66 tahun. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Ia meninggal saat duduk di atas kursi. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat miliknya dimakan rayap. Dengan firman Allah SWT surat As-Saba ayat 13, maka ketika kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang mengenakan. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Sulaiman yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam mampu bersikap bijaksana dan adil. Ia cerdas dan tidak pernah menyombongkan diri walaupun memiliki banyak keahlian. Jadi sekian, terima kasih penjelasan kisah Nabi Sulaiman yang saya jelaskan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.